Film diawali dengan sosok Olga, gadis muda yang malam itu sedang memeriksa rumahnya sambil membawa boneka kelinci yang bisa menabuh drum. Saat boneka diarahkan ke pintu ruang bawah tanah, drum pun berbunyi. Olga turun ke basement dan boneka kembali bereaksi saat diarahkan ke ruangan kecil yang tertutup papan triplek. Olga kemudian menggunakan gergaji kecil dan membuat lubang agar bisa mengintip ke dalam. Lalu, cerita berpindah ke Ishak, seorang pengangguran yang menderita amnesia pasca kecelakaan. Hari itu, ia dikunjungi oleh pria bernama Barrett, yang mengaku sebagai temannya. Barrett menawari Ishak pekerjaan untuk menjaga keponakannya, yaitu Olga, yang mengalami katatonik skizofrenia, kondisi di mana seseorang bisa membeku dan tidak bergerak tanpa alasan jelas. Barrett menjelaskan bahwa Olga adalah anak dari Ed, kakaknya yang telah bunuh diri, sedangkan istrinya menghilang secara misterius. Karena tawarannya yang cukup besar, yaitu $200 per hari, Ishak pun menerima pekerjaan tersebut. Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa tempat tinggal Olga berada di sebuah pulau terpencil yang hanya bisa dicapai dengan perahu. Evin bir adada olduğundan bahsetmemiştin. Söylemiştim. Şanslısın, botumuz var. Setibanya di pulau, Ishak semakin terkejut saat Barrett menyuruhnya mengenakan rompi kulit berantai. Olga hanya mau ditemani oleh seseorang yang memakai rompi tersebut. Meski awalnya ragu, Ishak akhirnya setuju. Setelah Barrett kembali ke kota, Ishak mulai menjelajahi lingkungan barunya. Di halaman belakang, ia menemukan seekor anjing hitam yang diikat. Saat bersantai, rantainya tiba-tiba tertarik, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ia mendengar suara teriakan dari alat pemanggil dan segera memeriksa Olga yang masih dalam posisi duduk seperti sebelumnya. Di malam harinya, Ishak terganggu oleh sebuah lukisan menyeramkan bergambar wanita memegang kelinci. Saat ia mencoba membalik lukisan itu karena merasa tidak nyaman, keesokan harinya lukisan itu kembali ke posisi semula. Malam itu juga, ia mendapati rumah sangat dingin. Saat ingin menyalakan perapian, ia menemukan lubangnya tertutup lemari kecil, dan di dalamnya ada boneka kelinci. Dan tak lama kemudian terdengar lolongan rubah dari hutan. Olga muncul membawa busur panah, membuat Ishak panik.
Olga bercerita bahwa ayahnya sering mengajaknya berburu bersama pamannya, tapi ibunya sangat menentangnya. Suatu malam, sang ibu mengikat ayahnya dengan rompi berantai dan menelan kuncinya sendiri. Ayahnya mengidap klaustrofobia, akhirnya bundir di basement dengan menembakkan panah ke dirinya sendiri. Babanla amcan onlar yakın mıydı? Bares babanın intihar ettiğini söyledi. Babalı alanlardan çok korkardı. Bir gece annem babam zorla almaya çalışınca da yuttu. Deli. Sonra babam bodruma kafasına sıktı. Kapı arkasından mı gitti? İyi misin? Berniat menelepon Barrett, Ishak sadar bahwa satu-satunya telepon ada di kamar Olga. Karena rantainya tak sampai, ia menjebol saluran udara dan berhasil menelepon Barrett untuk menceritakan temuannya. Ia mulai curiga bahwa Olga lah yang membunuh ibunya. Namun saat berbicara dengan Olga lewat alat pemanggil, gadis itu justru mengatakan bahwa ayahnya dan pamannya lah pelakunya. Dan kini karena Ishak telah mengetahui rahasia itu, Barrett tak akan membiarkannya pergi. Evet, benim Isaac. Zincirleri nasıl çıkar? Çıkarmadım. Biri onu vurmuş ve bodrumdaki duvara saklamış. Olga evde bir odasında. Sanırım yine nöbet geçiriyor. Benim de burada olduğumu söyle. Bir çaresini bulacağım. Ishak pun mendatangi Olga dan menginterogasinya. Olga mengaku menemukan mayat ibunya setahun lalu, dan saat ia melapor pada pamannya, ternyata pamannya juga terlibat dalam pembunuhan itu. Şu anda yolda. Amcam cesedi bulduğunu biliyor. Sence öylece gitmene izin verir mi? Sanmıyorum. Saat mereka hendak pergi meninggalkan rumah itu, Olga memakai jaket kakak Ishak. Ishak bingung karena ia tidak ingat pernah ke sana. Olga mengatakan bahwa setahun lalu Ishak pernah datang dan membantu mengurung ayahnya di basement atas perintah Barrett. Ishak yang menderita amnesia pasca kecelakaan tak ingat apapun. Üzerine kilitlenen kapılardan haz etmediğini de söylemiştin. Yaptırdığını söyledi. Yani sana. Sen babamı aşağı... Öldüğümü mü söyledi? Bunların hiçbirini hatırlamadığını söyledi. Birini öldürsem bunların olduğundan bahsetmişti. Belki de karıştırıyorsun. Hayır. Olga.
Ishak duyuyor kembali musun? ke kamar Olga untuk mengambil kunci rompinya. Saat sedang mengendap melalui saluran udara, Olga mematahkan salah satu jarinya. Dalam kondisi kesakitan, Ishak melihat koran lama tentang hilangnya ibu Olga, lengkap dengan foto kalung kunci yang sama seperti yang ada di mayat di basement. Ishak kembali ke sana dan berhasil membuka gembok rompinya. Tamam. Yani. Ben böyle bir şey yapmam. Böyle bir şey yaşanmadı. Mok, Kaç zaman? yapamam. Namun listrik padam. Dalam gelap, ia mencari jalan keluar dan akhirnya berhasil keluar dari rumah. Tapi ia bingung harus kemana karena berada di pulau terpencil. Ia kembali untuk menelepon polisi, tapi telepon diputus oleh Olga. Lanet olsun. Saat itu, muncul flashback setahun lalu. Barrett memang menyuruh Ishak membunuh Ed karena Ed mengetahui rahasianya. Ishak sempat ke rumah Ed dan menulis pesan peringatan, namun tidak menemui siapa-siapa. Akhirnya, ia kembali ke kota. Di kemudian hari, Barrett datang dan mengatakan bahwa ia sudah mengurus pemakaman Ed. Ia memberi uang pada Ishak, tapi Ishak menolaknya. Saat malam tiba, Ishak sedang minum di balkon. Barrett tiba-tiba muncul dan mendorong Ishak dari balkon, membuatnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan amnesia. Dediğim şeyi söyleyecek misin? Söyle. Eddie Bodrum'a Kembali ke masa sekarang, Ishak terbangun dari kamar Olga. Olga mencoba memanahnya, namun gagal. Ishak bersembunyi di kamar mandi dan mencoba memperbaiki sambungan telepon. Sayangnya, dari saluran udara, ia melihat Olga bersiap menembaknya lagi. Kali ini, panah mengenai kakinya. Dengan tertatih, ia menemukan pintu kecil yang membawanya ke saluran pembuangan. Di sana, ia melihat hantu ibu Olga muncul. Jalur itu ternyata berakhir di ruang basement, tempat mayat berada. Ishak mencoba keluar dengan menggergaji papan penutup, namun dihentikan oleh kemunculan Olga.
Olga mengambil panah dari mayat ibunya, namun Barrett tiba-tiba datang dan memarahinya. Ketika Barrett mengintip ke dalam lubang, Olga memanah punggungnya. Barrett jatuh di basement, dan Olga menguncinya dari atas. Barrett mencoba mengajak Ishak bekerjasama membunuh Olga, tapi saat ia hendak memukul Ishak dengan kayu, ia mendengar suara dari alat pemanggil. Ishak berhasil kabur dan sedang mencari bantuan. Ketakutan, Barrett menunggu, dan ternyata yang muncul dari balik papan adalah hantu ibu Olga. Olga! Zincirledi beni. Nasıl kurtulmuş? Olga yang masih mencari Ishak keluar rumah dan melihat penutup pembuangan terbuka. Ia melihat Ishak dari jauh sedang melepaskan anjing hitamnya. Namun karena kini Olga lah yang terikat rantai rompi, ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Ternyata Barrett menyuruh Ishak kembali ke rumah Olga bukan untuk menjaganya, tapi memastikan Ishak telah benar-benar melupakan kejadian setahun lalu. Namun bukannya melupakan, Ishak justru mengingat semuanya, termasuk rencana pembunuhan Ed. Usaha Barrett untuk menyingkirkan Ishak akhirnya berbalik. Ia menjadi korban dari hantu istri Ed sendiri. Misteri mengenai alasan pembunuhan ibu Olga masih belum sepenuhnya jelas. Namun ada kemungkinan karena konflik seputar larangan berburu rubah. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Terima kasih.